Hujan turun sangat deras begitu pengajian usai, membuatku dan ibu harus menunggu hingga hujan reda di kediaman Ibu Lucy. Kini, aku sedang duduk bersama Maryam di atas ayunan di samping kolam renang yang berada di dalam ruangan, jadi kami tidak akan kehujanan, sementara ibu mengobrol bersama Ibu Lucy. Aku memperhatikan tingkah lucu Maryam yang tengah menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Kakinya berayun sedangkan kedua tangannya bertepuk tangan, sangat lucu. "Apa Tante Nay suka hujan?" Pertanyaan itu dia ajukan sesaat setelah menyelesaikan konser singkatnya. Aku menggeleng. Jujur aku tidak terlalu suka hujan karena saat hujan turun, toko akan sepi dan aku akan merasa sangat ngantuk. Pokoknya kalau hujan bawaannya pengen tidur mulu. Nggak mungkin juga kan aku tidur di kasiran. "Kenapa Tante Nay nggak suka hujan?" "Pas turun hujan," kata Papa, "Allah ngabulin doa kita." Maryam suka minta supaya nanti Maryam bisa ketemu sama ayah dan bunda. Masya Allah, Maryam baru berumur 4 tahun tapi dia sudah sangat pintar. Bunda dan ayahnya yang sudah meninggal pasti akan merasa bangga karena memiliki putri secantik dan sepintar Maryam. Aku baru diberitahu oleh Ibu Lucy kalau ternyata Maryam itu putri dari adik Dr. Andra dan sekarang dialah yang menjadi wali Maryam atau mungkin bisa disebut sebagai ayah angkat Maryam. Rumit kan? Intinya Dr. Andra itu masih lajang dan Maryam itu keponakan Dr. Andra. "Tante Nay, kok pertanyaan Maryam nggak dijawab?" Aku langsung menoleh pada Maryam. "Maaf, Tante Nay nggak suka hujan karena kalau hujan turun Tante Nay bawaannya pengen tidur mulu." Mata bulat Maryam mengerjap bingung. "Memangnya kenapa kalau tidur mulu? Nggak boleh?" "Yah, bukannya nggak boleh, terus kenapa?" "Ya Allah, ini anak kelewat pinter," jadi bingung jawabnya. "Kalau kebanyakan tidur nggak baik buat kesehatan." "Oh, nanti kalau kebanyakan tidur sakit?" "Yah." Aku mengangguk. "Nanti kalau Tante Nay sakit, diobatinya sama Papa Andra ya?" Lagi-lagi aku mengangguk. "Tante Nay, Tante Nay jangan pulang ya." "Apa, Tante Nay jangan pulang, Tante Nay nginep di sini ya?" Rengek Maryam. Dia langsung memeluk pinggangku dengan erat. Aku menelan ludah. "Nginep? Ya kali bisa, aku kan bukan siapa-siapanya dia." Dengan lembut aku membelai pucuk kepalanya yang saat ini tidak tertutup kerudung. Rambut Maryam hitam legam dan ikal, wangi melon menguar dari rambutnya yang indah. "Tante Nay besok harus kerja, jadi Tante Nay nggak bisa nginep di sini." Maryam mendongakkan wajah, bibirnya mengerucut imut. "Terus kapan bisanya?" "Nanti ya." "Nanti kapan?" "Kapan-kapan kalau..." "Maryam." Panggilan dari Dr. Andra membuat ucapanku tak berhasil kuucapkan utuh. Maryam tidak menyahut panggilan papanya, dia malah semakin erat memelukku. "Maryam, Papa kamu manggil." Papa pasti mau nyuruh Maryam bobo siang. Maryam gak main bobo siang. Kalau Maryam bobo, nanti Tante Nay pulang. Aku menoleh ke arah Dr. Andra yang kini telah berdiri tak jauh dari posisiku dan Maryam duduk. Pandangannya fokus menatap ke arah Maryam yang kini tengah memeluk pinggangku. Terlihat jelas dari pancaran matanya kalau dia begitu menyayangi Maryam. Benar-benar om yang baik. Saking baiknya dia rela dipanggil Papa oleh keponakannya sendiri. Padahal panggilan itu bisa saja membuat dia kesulitan mendapatkan pendamping hidup. Dia mulai berjalan mendekatiku. Bukan maksudnya mendekati Maryam. Bahkan dia berlutut di dekat kaki Maryam yang kalau dilihat dari jarak 2 meter akan terlihat seperti dia tengah berlutut padaku. "Maryam sayang, sudah waktunya tidur siang," dia berucap sangat lembut. "Maryam gak mau bobo?" "Papa," jawab Maryam tanpa mau menatap ke arah papanya. "Kenapa?" Tangan Dr. Andra membelai pucuk kepala Maryam. Pucuk kepala Maryam yang dibelai. Kenapa aku yang panas dingin? Astagfirullah, astagfirullah, benar-benar harus banyak istighfar. Kalau Maryam bobo, nanti Tante Nay-nya pulang. Tante Nay kan memang harus pulang. Tante Nay nggak boleh pulang. Papa, ucap Maryam bersikeras, membuatku jadi serba salah. Sekilas Dr. Andra menatapku dan dari tatapannya aku mengerti kalau dia meminta aku membantunya untuk merayu Maryam.
Maryam sayang, dengan lembut aku melepaskan tangan Maryam yang memeluk pinggangku erat. Tante Nay harus pulang. Nanti kalau Tante Nay libur kerja, insya Allah Tante Nay bakal nginep di sini nemenin kamu. Beneran? Tanya Maryam memastikan. Aku mengangguk. Sekarang Tante Nay harus pulang dulu soalnya hujannya udah reda dan Maryam harus bobo siang. Maryam mengangguk patuh. Tangan mungilnya terulur ke arah Dokter Andra menandakan kalau dia minta digendong. Tante Nay, sini. Tangan Maryam memintaku untuk mendekat ke arahnya yang sudah berada di dalam gendongan Dokter Andra. Aku menurut. Tanpa diduga dia langsung mencium pipi kananku. Maryam sayang Tante Nay. Aku tersenyum dan membalas ciumannya. Tante Nay juga. Sayang Maryam. Sungguh aku tidak menyangka kalau aku akan sedekat ini dengan Maryam. Aku memang menyukai anak kecil dan hampir semua anak kecil yang aku kenal mudah dekat denganku. Mungkin karena mukaku yang keibuan. Itu kata Haidar adik bungsuku. Di hari Sabtu ini, aku sudah berjanji dengan Maryam untuk jalan-jalan ke mall dan tentu Dokter Andra yang sedang libur praktek pun akan ikut. Nggak mungkin juga kan Dokter Andra akan membiarkan putri kesayangannya hanya pergi berdua denganku. Setelah closingan, aku cepat-cepat mengganti seragam kerjaku dengan pakaian yang memang sudah aku bawa dari rumah. Bawahan celana jin aku ganti dengan rok model payung berwarna nari. Sedangkan untuk atasan aku menggunakan kemeja berwarna putih. Kok, jadi kayak mau ngelamar kerja? Ya, kayaknya salah milih baju ini mah. Lalu untuk kerudung, aku sengaja menggunakan kerudung lebar berwarna senada dengan roknya. Cie Nay mau kencan sama Pak Dokter. Ledek Edi yang sedang berkutat dengan alat pel dan ember di depan pintu gudang. Dandan yang cantik Nay biar lo bisa jadi istri Pak Dokter. Rezeki nomplok lo kalau bisa jadi istrinya Pak Dokter. Apaan sih? Timpalku sambil memasukkan seragam ke dalam loker. Nay, Pak Dokter udah datang, seru Della dari arah meja kasir. Aku cepat-cepat keluar, berjalan ke arah kasir untuk absen pulang dengan fingerprint lock. Awas lo Nay kalau macem-macem sama Pak Dokter. Gue pecat lo jadi temen gue, ucap Della sambil melotot layaknya para pemeran antagonis yang kelewat kejam tapi lebay. Tak sampai 1 menit dia langsung tertawa sambil menepuk-nepuk bahuku. Gue dukung lo ngejar cintanya Pak Dokter. Ih, apaan sih? Gerutuku sambil menyingkirkan tangan Della dari atas bahuku. Aminin Nay, kapan lagi lo dapat doa dari jomblo paling baik dan paling cantik macam gue? Aku pun mengaminkan biar dia bisa diam. Oh iya, bulan depan lo cuti, ya? Aku mengangguk. Jadi ke Lombok, jadi dong? Jawabku sambil tersenyum lebar. Della langsung menjedot-jedotkan kepalanya ke atas meja kasir. Tega banget sih lo nggak ngajak gue. Gue juga kan mau liburan ke Lombok. Aku membelai punggung Della. Sabar ya, kalau kita pergi ke Lombok siapa yang mau jadi kasir nih toko? Jurik, jawab Della asal. Aku hanya tertawa, lantas bergegas keluar, menghampiri BMW hitam yang sudah terparkir di depan toko. Tante Nay, seru Maryam dari arah jendela mobil yang sudah terbuka. Seperti biasa Dokter Andra akan langsung keluar dari mobil lantas pintu belakang untukku. Aku dan Maryam duduk di belakang sedangkan dia duduk sendirian di depan. Bener-bener kayak sopir. Makasih, Pak, ucapku saat dia sudah membukakan pintu mobil untukku. Dia hanya tersenyum. Ini bukan pertama kali aku jalan-jalan bersama Maryam dan Dokter Andra. Mungkin sudah 3 kali kami jalan-jalan keluar seperti ini. Jadi tidak aneh kalau sudah mulai terdengar desas-desus bahwa aku telah berhasil menggait dokter tampan. Tapi tentu desas-desus itu tidak benar. Aku benar-benar pure menemani Maryam. Bukan jalan-jalan romantis bareng Dokter Andra. Aku rasa peran dia hanyalah seorang sopir yang bertugas mengantar aku dan Maryam. Sesampainya di mall, Dokter Andra langsung mengajak kami ke restoran Jepang yang memang ada di mall tersebut. Kamu mau pesan apa? Tanyanya padaku. Disamain aja, Pak, jawabku. Ini kali pertama aku makan makanan Jepang jadi aku tidak tahu mana makanan yang enak. Maka pilihan yang aman yaitu menyamakan pesananku dengan Dokter Andra.
Nggak mungkin juga kan kalau dia memesan makanan yang nggak enak. Setelah selesai makan, Marfam meminta dibelikan es krim Turki. Awalnya Maryam tertawa senang saat Mas yang menjaga stan es krim Turki mengerjainya. Namun lama-lama kesabaran Maryam habis, dia langsung memelukku sambil menangis dan berkata, "Om, es krimnya jahat, es krimnya nggak dikasih-kasih." Aku dan Dokter Andra tertawa saat melihat Maryam yang menangis karena dikerjai oleh si penjual es krim yang super nyebelin itu, membuat tangis Maryam semakin kencang. "Sini, Papa gendong." Dokter Andra mencondongkan tubuhnya ke arah Maryam yang masih saja memeluk pinggangku. "Nggak mau, Papa jahat," tolak Maryam. "Beneran nggak mau Papa gendong?" "Nggak mau." "Ya udah kalau nggak mau, Papa nggak akan beliin kamu boneka baru." Mendengar ancaman yang diucapkan oleh Dokter Andra, Maryam langsung berhambur meminta digendong oleh papanya. Saat penjual es krim ingin memberikan es krimnya, Maryam menolak. Alhasil, aku yang mengambilnya dan Dokter Andra menyuruhku memakan es krim tersebut. Yah, apa boleh buat, daripada dibuang, kan mubazir. "Papa, Maryam mau beli boneka gajah yang besar ya," ucap Maryam penuh semangat saat kami mulai berjalan ke arah toko yang menjual berbagai macam boneka dari ukuran kecil sampai ukuran paling besar. "Belinya 3 ya," Maryam menunjukkan ketiga jari tangan kanannya. "1 aja." "Ih, mau 3. 1. 3 Papa." Pemandangan yang sangat manis. "Kamu mau beli boneka?" tanya Dokter Andra padaku saat kami sudah sampai di toko khusus boneka. Aku langsung menggeleng. "Enggak Pak, saya enggak suka boneka." "Yang ini kamu suka enggak?" Dokter Andra tidak menggubris ucapanku. Dia malah menyodorkan boneka dolphin berukuran sedang ke arahku. Aku langsung menggeleng. "Kalau yang ini kamu suka enggak?" Dia menunjukkan boneka Upin Ipin. Ya kali, aku bocah kurang bahagia sampai harus dikasih boneka Upin Ipin. Aku kembali menggeleng. "Kalau yang ini?" Aku langsung tertawa saat Dokter Andra yang tampannya kayak opa-opa Korka menunjukkan boneka Chucky padaku. Ya, kali muka aku horor banget sampai dikasih boneka setan macam itu. "Kenapa ketawa? Bonekanya mirip Bapak," jawabku asal. Bukannya marah, dia malah ikut tertawa. Setelah mendapatkan boneka gajah super besar untuk Maryam, kami memutuskan untuk pulang. "Kita salat maghrib dulu ya," ucap Dokter Andra saat waktu maghrib tinggal beberapa menit lagi. Aku mengangguk. Dia menghentikan mobilnya di depan sebuah masjid. "Nggak usah dibangunin, ya?" tanyaku pada Dokter Andra saat melihat wajah pulas Maryam. "Aku gendong saja, nanti aku tidurin di saf wanita, dibangunkan saja. Tidak baik tidur di waktu maghrib." Aku pun menurut. Maryam bangun. Maryam yang tertidur di dalam pelukanku menggeliat tidak nyaman. "Maryam," aku menepuk-nepuk pelan pipinya dengan tangan kananku. Dia merengek, bahkan nyaris menangis saat aku terus memaksanya untuk bangun. "Waktunya salat maghrib, Maryam bangun ya. Nanti lanjut lagi tidurnya." Mata bulatnya terbuka sempurna. Tapi terlihat jelas kalau dia sangat enggan untuk bangun. Dia digendong oleh Dokter Andra dan diturunkan di teras masjid. "Mau sekalian salat Isya di sini apa enggak?" tanya Dokter Andra sambil menggulung lengan ke mejanya hingga di atas siku. Siap untuk mengambil wudhu. Maryam menggelayut manja, memegang pinggangku. Sepertinya dia masih sangat mengantuk. "Terserah Bapak saja. Sekarang malam minggu pasti macet. Jadi sekalian salat Isya saja. Biar nggak ngaret salatnya," ucapnya mengambil keputusan. Aku mengangguk. "Oh iya, saya lupa mengambil mukena Maryam. Kamu bawa mukena?" "Saya nggak bawa mukena. Mau pakai mukena masjid saja." Dia mengangguk, lantas langsung berlari menuju mobil untuk mengambil mukena milik Maryam. Tak lama, Dokter Andra kembali membawa mukena milik Maryam. Setelah memberikan mukena padaku, dia langsung berjalan ke arah tempat wudhu laki-laki, sedangkan aku berjalan ke arah tempat wudhu wanita. Maryam mau wudhu. Bibir Maryam mengerucut kesal tapi dia tetap mengangguk. Aku membuka kerudung berwarna purple yang dia kenakan, menggulung lengan bajunya lalu memperhatikan caranya berwudu.
Aku cukup terkejut saat tahu kalau ternyata dia sudah dapat berwudu dengan baik padahal umurnya baru 4 tahun. Bahkan dia sudah bisa membaca doa setelah wudu dengan fasih. Maryam, siapa yang ngajarin kamu wudu? Tanyaku saat kami sudah berada di barisan saf wanita. Mukena bermotif kartun yang dikenakan oleh Maryam membuat dia terlihat semakin lucu. Papa yang ngajarin. Kata papa kalau salat harus wudu. Kalau nggak wudu nanti salatnya nilainya 0. Terus kata papa, kalau mau bobo juga harus wudu biar nanti bobonya ditemenin sama malaikat. Cuman Maryam bingung. Bingung kenapa? Kalau mau bobo Maryam selalu wudu tapi nggak ada tuh malaikat yang nemenin Maryam bobo. Malah papa yang selalu nemenin Maryam bobo. Berarti papa dong malaikatnya? Tanya Maryam polos. Aku tersenyum saat mendengar ucapan polos yang terucap dari bibir Maryam. Perlahan tanpa dapat aku cegah rasa kagum mulai memenuhi hatiku dan aku berharap kalau rasa kagum ini tidak mengendap selamanya di hatiku. Jangan, dia terlalu baik untuk kuharapkan.